Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Octavianus Belo Anggara, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C pagi, NIM 3119102124. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang telaah kurikulum dan buku teks. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP. Nah, KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar kompetisi lulusan dan standar ini serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Nah, KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam hal ini tujuan pendidikan adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah buku teks. Nah, kita ketahui dulu pengertian dari buku teks. Nah, buku teks ini adalah merupakan salah satu media pembelajaran. Nah, menurut Novianto dan Mustadi tahun 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Kamsijatin tahun 2013, dia menyatakan buku teks ini adalah memegang peran penting bagi guru, siswa, dan proses pembelajaran. Nah, buku teks bagi guru merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan pedoman pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis buku teks. Nah, menurut Surahman dalam Vela tahun 2014, secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis. Yang pertama itu buku sumber, yaitu buku yang dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua itu adalah buku bacaan. Nah, buku bacaan ini hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses belajar. Nah, kemudian yang keempat, buku-buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis buku menurut Tarigan. Yang pertama, berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi seperti SD, SMP, dan SMA. Kedua, berdasarkan mata kuliah dalam bidangnya seperti di perguruan tinggi. Yang ketiga, berdasarkan penulisan buku teks terdapat di setiap jenjang pendidikan. Nah, yang keempat, berdasarkan jumlah penulis buku teks. Nah, sedangkan menurut Wiratno tahun 2001 halaman 9, dia mengungkapkan jenis buku teks, yaitu adalah yang pertama itu buku teks utama, yaitu buku teks yang berisi pelajaran suatu bidang tertentu, biasanya digunakan sebagai buku pokok bagi murid atau guru. Nah, yang kedua, buku teks pelengkap, yaitu buku teks yang digunakan sebagai buku pembantu atau digunakan sebagai buku tambahan dari buku teks utama yang digunakan oleh murid atau guru. Nah, kemudian kriteria buku teks. Yang pertama itu menarik. Nah, kriteria buku
kriteria buku ajar yang baik yang paling utama adalah menarik perhatian. Minimal menarik perhatian membaca menjadi salah satu kunci dasar. Siapa yang akan tertarik dengan isi buku jika tidak menarik perhatian? Nah, kemudian yang B, memotivasi. Seperti yang dipaparkan di poin pertama, bahwa daya tarik menjadi hal terpenting setiap kali menulis buku ajar. Maka, kriteria buku ajar yang kedua, penulis mampu memberikan motivasi kepada pembaca lewat materi buku ajar yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi. Agar tidak terkesan terlalu formal, maka tidak ada salahnya selama proses penulisan diperlukan adanya ilustrasi. Tidak banyak orang menyadari bahwa ilustrasi di dalam buku ajar ternyata cukup efektif memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nah, kemudian metode. Metode inilah merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada para didik pada saat mengajar. Nah, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memanfaatkan kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini yaitu mengenai kategori penilaian buku teks. Nah, buku teks merupakan buku panduan yang digunakan oleh peserta didik maupun guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Buku teks yang digunakan merupakan buku yang bahasanya mudah dipahami, mengaitkan pengalaman sehari-hari peserta didik sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Nah, menurut Muslik yaitu tahun 2014 halaman 3, dalam kelayakan ini ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian sejauh mana tingkat kelayakan isi materi tersebut kita dapat menilai sejauh dalam sebuah buku teks, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku teks yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. Nah, kemudian aspek-aspek analisis buku teks. Nah, satu pendekatan. Ada 3 pendekatan dalam penulisan buku teks, yaitu pendekatan kurikuler yang mengacu pada kurikulum. Kemudian pendekatan kebahasaan yang mengacu kepada status atau kedudukan suatu bahasa. Kemudian pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada teori-teori psikologi dan pengembangan kejiwaan anak. Nah, kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan isi dan kelayakan penyajian buku teks. Kemudian bahan, sebuah buku teks yang mampu digunakan oleh siswa dan guru. Ya, kemudian metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi buku nasional yang dikembangkan oleh tim dari Depdiknas memberikan kerangka berpikir pada penulis berupa kriteria-kriteria yang dijadikan panduan utama sekaligus membantu dalam menentukan metode dalam model-model penulisan buku yang ada. Nah, sekian materi dari telah kurikulum dan buku teks yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.